Halo guys, selamat datang di Budak Podcast. Oke, jadi kali ini ya kita bakal bahas seputar ijazah yang masih relevan gak sih ya di era saat ini gitu. Jadi hari ini kita bakal bahas sama Kak Anggi, sosmed spesialis di MII, Media Inovasi Indonesia. Mungkin perkenalan dulu kali ya Kak Anggi. Perkenalkan, nama saya Yohana Dewi Cahya Anggita, biasanya dipanggil Anggi ya, sosial media spesialis dari Media Inovasi Indonesia. Oke, kalau Kak Anggi sendiri ini backgroundnya mungkin bisa diceritakan awal karirnya kayak gimana? Itu aku dari jurusan komunikasi ya, namanya di Untak Surabaya kalau ya. Oke, anak Untak. Orang Surabaya pasti udah familiar lah sama yang namanya Untak ini. Betul. Terus ya, untuk linear enggaknya sama kerjaan sekarang tuh termasuk linear ya, karena kan komunikasi juga mengarah ke sosial media juga. Betul. Yang berbentuk digital gitu lah. Oke guys, jadi sekarang ini masih jadi perdebatan banget ya antara ijazah atau skill sih yang pengaruh banget ya di dunia kerja gitu. Jadi mana sih yang lebih menentukan? Lebih baik kita bawa skill aja atau ijazah gitu. Nah ini bakal kita bahas di segmen ini. Mulai dari pertanyaan pertama aja. Oke, kita tanya ke Kak Anggi ya. Kita sharing-sharing aja nih sesama pegawai ya, sama karyawan ya, yang sudah sesama budak korporat ya, yang kita sudah melewati masa-masa itu ya, masa-masa rekrutmen kayak gitu. Kalau menurut Kak Andi gimana? Apakah perusahaan saat ini masih melihat ijazah untuk proses rekrutmen? Kalau menurut aku sendiri sih masih ya. Karena apa? Selain ijazah ini sesuatu gelar, itu menunjukkan bagaimana kita tuh kompeten nggak dari bidang tersebut. Memang beberapa pekerjaan tuh kayak di industri kreatif rata-rata yang tidak berhubungan dengan desain atau apapun kan bisa dipelajari dari skill-skill gitu. Betul. Tetapi untuk beberapa pekerjaan seperti apa ya, hukum, dokter, pasti kan perlu ya Ijazah ya. Ijazah benar sekali. Nah, karena itu menurut aku ijazah itu tetap menjadi penentu utama buat mencari suatu pekerjaan seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk lebih kuatnya ya dari segi skill, kalau dibandingkan dengan ijazah gimana menurut Kak Aki? Tentu saja skill itu juga perlu diasah ya. Jadi kalau misal kita mencari pekerjaan nih, kita nggak bisa berpegang teguh pada ijazah itu doang. Pasti kan HR juga melihat beberapa aspek kayak skillnya atau pengalamannya dari magang atau apapun itu, lalu achievement apa yang dia dapat. Jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan ijazah aja. Jadi skill tetap penting. Harus balance ya antara skill jadi dan ijazah ini kayak fondasinya lah. Ijazah ini fondasinya, lalu skill ini pendukung dari ijazah tersebut. Oh, kayak gitu ya guys. Jadi kayak ijazah ini sebagai fondasi untuk apa ya? Untuk validasi aja kali ya di Indonesia ini ya. Masuk-masuk harus pakai ijazah gitu kan. Tapi tetap harus kalau dalam proses rekrutmen itu kita mempertimbangkan dari achievementnya dia, dari skillnya dia gitu. Kalau dari sudut pandang Kak Anggi ini sebagai fresh grad ya yang baru nyemplung di dunia korporat, kenapa masih banyak lulusan yang masih belum dapat kerja? Kayak kesulitan banget gitu loh. Padahal kan sekarang udah banyak platform ya kayak betul. Itu. Kalau personal aku ya, seperti yang aku bahas tadi, ijazah itu kan bukan jadi Fondasi. bukan. Gimana? Maksudnya ijazah ini bukan untuk jadi andalan utama gitu buat mencari pekerjaan. Nah, kita juga perlu yang itu tadi skill lalu terus pengalaman magang itu. Nah, selama kita kuliah kan selalu kita nggak mungkin kita cuma belajar aja. Kuliah ini menurut aku sebagai kesempatan kita untuk develop diri kita sendiri. Jadi kalau misal kuliah menurut aku ya, jangan jadi kuliah yang mahasiswa kupu-kupu gitu. Boleh jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi kamu harus kayak apa ya? Misal kalau nggak ikut organisasi, kamu bisa lah ikut bootcamp atau volunteer. Oh iya betul. Jadi emang gimana ya, kuliah ini penting banget buat develop kita untuk kedepannya sebagai profesional gitu. Kalau menurut aku seperti itu sih. Oke, jadi harus aktif ya dalam organisasi, harus ikut organisasi camp, kayak gitu kan. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini, kira-kira apa faktor utama yang paling dilihat HR di dalam CV?
yang paling pengaruh ya selain ijazah gitu. Sebagai orang yang pernah menjadi job seeker Betul. dan melamar ratusan pekerjaan, Betul. yang paling penting sih kalau menurut aku ya jurusan itu. Jurusan. Heeh. Kenapa jurusan? Karena kalau misal kita Heeh. melamar pekerjaan yang nggak relevan, itu pasti HR tuh langsung apa ya, skip gitu loh. Karena ada proses screeningnya ya. Iya, ada proses screeningnya kan juga. Kalau bahas CV kan ada tuh yang namanya CV ATS. Nah, itu kan Betul. screening selalu otomatis kan. Jadi HR juga nerima jadi dari sistem tersebut. Tuh. Lalu yang kedua itu juga tadi lagi-lagi skill Betul. dan pengalaman yang relevan dari kita, apakah cocok dan sesuai dengan pekerjaan yang kita lamar tadi. Tapi Kak Anggi, kalau misalkan nih ya, Iya. aku sendiri nih ya, aku kan dulu backgroundnya ini IT, Oke. gitu, dan nggak relevan banget sih sama kerjaanku sekarang. Ya, ya kan? Nah itu kan dari proses screening sih sebenarnya aku harusnya udah kalah ya. Saya kan udah kalah sama orang-orang yang backgroundnya mungkin di Ilkop kayak gitu-gitu kan, kan masih lebih relate. Tapi kalau misalkan menurut aku ya, kalau udah bawa apa ya, bawa bekal kayak misal udah ada pengalaman magang gitu, atau mungkin di skripsi kita udah mengarah ke digital marketing, itu bisa sih ya kayak buat apa, buat kita tarung lah sama job seeker lain gitu. Jadi menurutku itu masih bisa sih buat apa, masuk ke jalur rekrutmen ya, meskipun nggak harus ngeprioritasin jurusan sih. Gitu. Jadi persiapannya itu loh, persiapannya itu sih. Jadi intinya tuh kita harus tahu dari kuliah, karena aku memang kalau aku sih dari awal ya, aku udah ngerasa kayak aku nggak pengen lanjut emang di dunia IT, gitu kan. Waduh. Iya. Ya kayak gitu. Jadi intinya tuh kita emang harus ngebekalin. Jadi memang dari kuliah sih, memang harus dibangun gitu, arahnya mau kemana nih gitu. Kita harus tahu dulu. Betul. Nge-planning lah. Ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Anggi. Ini kan kita dari tadi bahas soal ijazah terus. Gimana nasibnya orang-orang yang nggak punya gelar sarjana atau D3 gitu-gitulah. Itu gimana? Kalau menurutku sih peluangnya masih ada. Terutama bener yang, ya. pekerjaan yang memakan hasil gitu. Tapi untuk beberapa pekerjaan seperti yang emang benar-benar harus profesi gitu ya, kayak hukum, terus dokter, itu kan tentu saja nggak mungkin lah ya, nggak ada gelarnya. Jadi depends kita pekerjaan yang mau kita lamar itu apa. Kuliah menurut Kak Anggi masih worth it atau enggak? Ya, masih dong. Masih worth it. Masih worth it lah. Alasannya? Alasannya kenapa ya? Di kuliah itu kan juga kita nggak cuma belajar tentang apa ya, teori atau praktek gitu doang. Kita juga di sana ada apa ya, bisa bersosialisasi, bisa nambah relasi. Nah, yang dimana sosialisasi ini kan meningkatkan kemampuan apa ya, soft skill seperti komunikasi, problem solving, critical thinking. Nah, itu pun juga bermanfaat untuk kita ke depannya di pekerjaan profesional. Jadi nggak cuma untuk apa ya, teori yang kita terapkan di pekerjaan itu gitu. Betul. Jadi memang di perkuliahan ini masih penting ya gitu. Next ke pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Anggi ini skill apa sekarang yang paling dicari sama perusahaan? Jadi menurut aku tuh yang penting tuh ada 3 ya Kak. Yang pertama tuh komunikasi, terus adaptasi sama problem solving. Kenapa aku bilang komunikasi? Karena kan kita bekerja di suatu perusahaan tuh nggak mungkin kan, kita tuh individu. Jadi pasti ada lintas divisi gitu. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan komunikasi, pasti kan bingung kita harus. Ada pengalaman personal lah ya. Pernah. Sering banget ya. Jadi rumit gitulah intinya kalau misal komunikasinya tidak berjalan dengan lancar gitu. Terus yang kedua tadi adaptasi. Nah, kalau kita masuk ke dalam suatu perusahaan juga, itu kan pastinya kita perlu menyesuaikan lah. Ya betul. Dari mana ritme kerjanya, lalu alurnya ini gimana. Pastinya kan kita harus secara cepat gitu untuk bisa adaptasi ke pekerjaan yang kita lakukan itu. Yang ketiga problem solving. Kenapa penting ya? Tentu penting ya, karena di pekerjaan kalau misal kita nggak punya kemampuan problem solving jadi susah gitu.
kita ada suatu study case gitu. Iya. Lalu ini harus diapain kalau misal kita nggak bisa Uh-uh. menyelesaikan masalah tersebut, pasti juga akan menyusahkan divisi-divisi lain seperti itu. Itu sih Kak, 3 soft skill ya. 3 soft skill ya guys ya, ada di komunikasi, terus adaptasi, problem solving. Tapi emang ini benar sih ya, dari komunikasi itu penting banget gitu. Kelihatannya emang sepele ya komunikasi ini, tapi betul. ini nih kunci utama kunci Ya. utama Betul, dalam betul. bekerja gitu. Jadi kalau misalkan kita kerja pun ya, misal nih kita punya rekan kerja yang kayak nyebelin banget pokoknya orangnya ya, nyebelin banget gitu. Terus si dia ini dalam berkomunikasi ini nggak bisa profesional gitu. Setiap orang itu pasti ada ngerasa nggak cocoknya sama orang gitu. Tapi kalau di dunia kerja kita nggak bisa nurutin moodi kita, ya kan, kayak gitu, kayak nggak suka deh sama orang ini. Jadi kayak komunikasinya, misal ini progresnya udah sampai mana, tapi dibalasnya kayak nggak tahu ya, ini tuh masih dalam proses. Nah itu tuh kayak yang bikin ruwet guys. Kalau bahasa Surabayanya, kamu dari Tulungagung ya? Iya, betul. Tulungagung nih. Oke. Kayak gitu. Terus ada komunikasi, terus tadi adaptasi, ini juga penting. Kalau dari awal-awal masuk kita kerja ya, kita nggak boleh egois. Mungkin pasti ada rasa nggak nyamannya kayak gitu, karena memang kita harus nyocokin diri juga sama orang-orangnya, sama lingkungannya. Terus lanjut ya, problem solving ya Kak Anggi. Kalau problem solving ini memang kita harus kritis banget, harus cak-cek gitu ya, intinya harus satset gitu. Kalau ada masalah dan kita nggak boleh ngerasa kayak ini bukan job deskku. Nah itu kadang-kadang kan orang yang kayak Dan juga job kita desk kadang nih. merasa- Dia mulai yang di belakang orang mulai guys. Aku kesindir ya. Waduh. Enggak loh ya. Ini tak ada gitu-gituan. Mungkin merasa kayak ini bukan job deskku gitu. Nah itu Nggak sering masalah kayak Uh-uh. nggak bisa deh. sama Boleh gitu guys. kayak gitu. Kalau misalkan pintunya dibuka lewat kamu kan, kayak misal kamu ya yang ini gitu ya, udah kita dikasih kepercayaan, kita coba aja dulu. Nanti kalau mungkin di tengah-tengah itu pasti udah ada ngerasa bingungnya. Kalau kita udah ngerasa tahu nih ini yang aku bingung, kan kita bisa tanya ke senior atau tanya ke bos ya, kayak gitu. Oke guys, jadi ke pertanyaan yang terakhir sekali. Oh my god, udah di penghujung ya. Pertanyaan terakhir ya Kak Anggi, kita bahas kalau perusahaan ini sekarang lebih banyak mereka tuh pilih ijazah atau kandidat yang lebih berpengalaman. Jawabannya tergantung posisinya ya Kak Nana. Iya. Kan beberapa pekerjaan juga membutuhkan apa itu namanya sertifikasi ataupun ijazah formal untuk menandakan dia itu kompeten atau enggak gitu, kayak Iya. dokter, hukum, ahli gizi. Ahli gizi. Ya kalau nggak kompeten ya gimana gitu kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik gitu. Tapi beberapa pekerjaan juga ada yang mengedepankan skill gitu loh daripada ijazahnya, tergantung dengan pekerjaannya juga. Oke, kalau gitu. Jadi sudah selesai ya. Terima kasih Kak Anggi buat waktunya. Jadi untuk sesi kali ini bisa kita simpulkan kalau ijazah ini masih relevan ya, masih relevan, tapi bukan jadi faktor utama untuk kita diterima di suatu perusahaan. Karena memang masih banyak hal yang dipertimbangkan gitu ya, seperti tadi yang disebutkan Kak Anggi, ada skill, terus ada pengalaman kerja, terus achievement gitu. Intinya kalian harus balance ya antara ijazah ini, skill, terus portofolionya lah ya. Kalian portofolio harus banget itu kalian bangun sejak kuliah. Ya, gitu. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, subscribe, and comment gitu. Kalau kalian ada saran untuk next segment kita bakal bahas apa, bisa langsung tulis di kolom komentar aja ya. Oke. Oke, thank you, bye bye.